Persembahan Anda dapat diberikan melalui transfer ke rekening GBI Petamburan atau dengan memindai QR Code dengan transaksi digital. Shalom wanita-wanita Allah, wanita-wanita yang diberkati Tuhan. Salam damai dan sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam ibadah Wanita Betel Indonesia Petamburan. Kita akan menyembah Tuhan, siapkan hatimu. Haleluya. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Kami siap menyembah Engkau ya Tuhan. Amin. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidup. Ku sembah Kau Allah yang besar, ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Allah yang maha besar.
sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Katakan lebih sungguh, ku sembah Kau Allah yang besar. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan sebab Tuhan baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Oh Tuhan, segenap hati hidup kami mau menyembah Engkau Tuhan. Meninggikan nama-Mu. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, jika hari ini kami ada oleh karena kasih setia Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu. Oleh karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami wanita-wanita Allah yang siap memuji menyembah Tuhan, meninggikan nama-Mu, sebab Engkau baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Biar seumur hidup kita mau memuji-muji Tuhan, sebab Dialah Allah yang baik. Amin, haleluya. Ya Tuhan, Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukan-Mu. Ku pandang tempat kudus-Mu, sambil melihat kemuliaan-Mu.
sebab kasih setiamu lebih baik dari hidup. Ku memuji Tuhan seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Engkau menjadi pertolongan, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukan-Mu. Ku pandang tempat kudus-Mu sambil melihat kemuliaan-Mu, sebab kasih setiamu lebih baik dari hidup. Ku memuji Tuhan seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Engkau menjadi pertolongan, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Ku memuji Tuhan, ku memuji Tuhan seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Engkau menjadi pertolongan, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Oh, oh, oh. Jiwaku melekat kepadamu. Oh, oh, oh. Jiwaku melekat kepadamu. Sebab kasih setiamu lebih baik dari hidup. Haleluya. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan. Ajari kami mengerti hati-Mu, memahami pikiran-Mu. Mampukan kami mengikuti rencana-Mu, terlebih melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Ajariku mengerti hati-Mu, memahami pikiran-Mu. Ajariku ikuti rencana-Mu, melakukan kehendak-Mu. Ajariku mengerti hati-Mu, memahami pikiran-Mu. Ajariku ikuti rencana-Mu, melakukan kehendak-Mu. Ku ingin diriku menjadi pribadi yang Kau rindukan, sebab hanya Engkaulah menjadi tujuan hidupku ya Tuhan. Ajariku mengerti hati-Mu, memahami pikiran-Mu.
ikuti rencanamu, melakukan kehendak-Mu. Ku ingin diriku menjadi pribadi yang Kau rindukan, sebab hanya Engkaulah menjadi tujuan hidupku ya Tuhan. Ajariku mengerti hati-Mu, kami serahkan kepada hamba-Nya, memahami pikiran-Mu. Ajariku ikuti rencana-Mu, melakukan kehendak-Mu, melakukan kehendak-Mu, melakukan kehendak-Mu. Bapa di sorga, terima kasih buat kehadiran-Mu bersama-sama dengan kami. Walaupun kami beribadah lewat live streaming, kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau sanggup untuk menjamah, memulihkan, menguatkan. Dan hari ini Tuhan, kami buka hati kami. Kami bersedia dituntun lagi, kami bersedia diajar lagi, agar kami boleh berjalan bukan seperti apa yang kami mau, tapi seperti apa yang Tuhan mau. Lawatan-Mu Tuhan, sementara hamba-Mu berbicara kepada setiap orang, setiap wanita-wanitanya Tuhan yang mendengar dan mengikuti ibadah ini. Roh Kudus, kami menyerahkan sesi ini Tuhan, firman-Mu ini Tuhan, dalam tuntunan dan pengurapan-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan yang siap diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom saudara-saudara, wanita-wanitanya Tuhan dimanapun saudara berada. Hari ini secara khusus kita akan mendengarkan satu renungan dengan tema menjadi wanita yang menjadi teladan di dalam kesetiaan. Sekali lagi saudara-saudara, hari ini kita akan dengar satu renungan dengan tema menjadi wanita yang menjadi teladan dalam kesetiaan. Saudara-saudara, kenapa saudara dan saya harus jadi teladan? Saudara-saudara, minimal karena 3 hal. Yang pertama saudara-saudara, di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang kedua, saya akan baca secara cepat saja. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang kedua dan ayat yang ketiga dikatakan, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Di dalam ayat 9 dikatakan, sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Jadi saudara-saudara, hal yang pertama, kenapa saudara dan saya harus jadi teladan? Karena kita ini adalah alat untuk kesaksian tentang bagaimana Tuhan mampu memulihkan. Proses perubahan yang terjadi atas jemaat di Korintus, saudara-saudara, itu ternyata membawa satu berita. Alkitab berkata tadi bahwa pelayanan rasul-rasul, pelayanan Paulus itu membawa perubahan. Dan perubahan hidup ini disaksikan begitu banyak orang sebagai surat, sebagai pemberitaan. Sehingga saudara-saudara, perubahan hidup itu menjadi teladan. Ya saudara-saudara, untuk apa? Untuk memberitakan betapa baiknya Tuhan. Untuk memberitakan jalan masuk keselamatan di dalam Kristus. Ini yang pertama, saudara-saudara. Yang kedua, keteladanan hidup itu berbicara lebih keras dibanding perkataan. Ya saudara-saudara, ada orang tua yang hari-hari ini merasa begitu putus asa karena melihat
Bahwa anaknya tidak pernah berubah walaupun diajar, walaupun diperingati, walaupun mungkin dimarahin. Saudara-saudara, kadang-kadang mereka tidak mau dengar. Mereka emosional, mereka egois, mereka keras kepala. Kenapa saudara-saudara? Mungkin bukan karena kurangnya ajaran, bukan karena kurangnya pengetahuan. Tetapi saudara-saudara, kadang-kadang orang tua tidak bisa menjadi teladan. Padahal keteladanan saudara-saudara itu berbicara begitu powerful dibanding sekedar kita memerintah-merintah mereka. Makanya kalau ada istilah kita dengar like father, like son, juga bisa juga like mother, like daughter, like mother, like son begitu. Kenapa kok mereka agak mirip? Saudara-saudara, itu karena apa? Perbuatan-perbuatan karakter orang tua itu secara tidak langsung itu akhirnya memberikan satu pengaruh yang begitu kuat untuk mereka lakukan. Jadi saudara-saudara, keteladanan hidup itu berbicara lebih keras daripada sekedar transfer knowledge. Wanita-wanitanya Tuhan, kalau saudara mau melihat perubahan terjadi dalam kehidupan keluarga, terutama kepada keturunan, mari jadilah teladan di dalam setiap perkara, di semua area hidup kita. Yang ketiga saudara-saudara, ingat ini, kepemimpinan yang unggul, keturunan yang unggul adalah tujuan utama Allah di dalam menciptakan keluarga. Saudara-saudara, hampir sebagian kita sudah berkeluarga. Masih ingatkah ketika Tuhan menyatukan kita di dalam pernikahan kudus, di depan altar, di depan banyak saksi, dan bahkan Allah menjadi saksi, di mana Allah memberkati. Apa tujuan Allah menciptakan keluarga? Apa? Menciptakan keturunan yang unggul. Saya akan baca saudara-saudara di dalam Maleakhi pasal yang kedua, ayat yang ke-14 dan ayat yang Maleakhi 2 ayat yang ke-14. Maleakhi 2 ayat yang ke-14 atau dari ayat yang ke-15 saja dan 16. Dikatakan demikian. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Haruslah setia. Memang konteksnya ini berbicara untuk pria. Tapi saya percaya saudara-saudara, sebuah perceraian, sebuah ketidaksetiaan terhadap komitmen di dalam membangun rumah tangga, itu terjadi karena dua belah pihak, baik pria maupun wanita, baik suami maupun istri. Nah saudara-saudara, kenapa keteladanan begitu penting? Alkitab dengan jelas saudara-saudara mengatakan begini, kehendak Allah di dalam menciptakan keluarga itu jelas. Salah satu yang paling penting adalah menciptakan keturunan-keturunan ilahi. Menciptakan keturunan-keturunan yang unggul, yang membawa kemaslahatan dimanapun dia berada. Ketika dia berada di dalam satu komunitas, dia akan menjadi berkat, menjadi berdampak. Ketika dia ada di dalam sebuah komunitas yang jauh lebih besar, saudara-saudara. Ketika dia ada di dalam pemerintahan, ketika dia ada di dalam organisasi, maka dia menjadi berkat. Kenapa? Karena dia keturunan unggul. Dan ternyata saudara-saudara, ada hubungannya antara keturunan unggul dengan kesetiaan. Alkitab berkata seperti ini. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia. Saudara-saudara, kalau misalnya salah satu pasangan, ya walaupun teksnya ini buat pria, tapi juga bisa dilakukan oleh para wanita. Ketika salah satu pasangan ini saudara-saudara jadi tidak setia, itu bicara tentang peluang untuk terjadinya perceraian. Ketika saya menulis tesis, saudara-saudara, saya mengangkat satu tema, fenomena perceraian di kalangan pasangan suami istri Kristen. Nah saudara-saudara, yang seharusnya bahwa orang-orang percaya tidak mengenal cerai hidup, ya cerai mati seperti itu. Tapi dalam kenyataannya saudara-saudara, fakta mengatakan bahwa belum mereka meninggal salah satu pasangannya mereka sudah bercerai.
Dan ingat ya, wanita-wanitanya Tuhan, perceraian itu tidak terjadi dalam satu malam. Walaupun kalau mau diteliti mungkin ada kasus-kasus tertentu para artis-artis misalnya seperti itu. Tapi itu satu dibanding 1 juta atau lebih, saudara-saudara. Jadi yang benar kenyataannya bahwa ternyata orang bercerai itu akibat akumulasi, saudara-saudara, konflik yang akhirnya menyebabkan luka yang terus menerus sehingga menimbulkan keputusasaan dan akhirnya membuat mereka akhirnya mengambil sebuah keputusan untuk menyelesaikan bahtera rumah tangga. Nah, saudara-saudara, ingat enggak bahwa proses yang panjang yang membentuk akumulasi pertikaian, konflik, saling mengecewakan, saling meluka, itu ada saksinya, saudara-saudara. Ada yang menyaksikan. Siapa yang menyaksikan? Keturunan. Anak-anak mereka mungkin diam karena mereka tidak punya power, tidak punya kekuatan untuk bisa berargumentasi dengan orang tuanya ketika orang tuanya terjadi konflik terus menerus. Tetapi saudara-saudara, ini merupakan keteladanan yang sangat buruk terhadap mereka. Makanya kalau saudara teliti atau saudara suka baca kasus-kasus kriminal yang dilakukan oleh orang-orang dewasa atau oleh orang-orang muda, baik yang skalanya begitu mengerikan, pembunuhan, ya perampokan dan sebagainya, saudara-saudara. Kalau ditarik mundur, mereka adalah orang-orang yang terlahir dari keluarga yang memberikan keteladanan yang sangat buruk. Jadi 3 hal ini sangat penting untuk memulai atau mendengar satu renungan. Mengapa wanita-wanita harus menjadi wanita yang menjadi teladan di dalam kesetiaan. Tadi yang pertama, saudara-saudara, kita ini surat yang terbuka. Di luar sana begitu banyak saksi. Mereka melihat kita, perbuatan kita dibaca orang. Ketika ada terjadi perubahan yang berdampak, ya saudara-saudara, buat begitu banyak orang, ada kebaikan, ada kemaslahatan. Mereka membaca dan keteladanan ini akan memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, ingat nih, keteladanan hidup itu berbicara lebih kuat daripada sekedar perintah, daripada sekedar transfer knowledge. Anak-anak akan menjadi orang yang pintar, tapi mereka belum tentu cerdas secara emosi. Mereka belum tentu orang yang menjadi orang yang takut akan Tuhan. Yang ketiga, lihat ya, keturunan unggul, kepemimpinan unggul itu lahir dari sebuah keteladanan. Saudara-saudara, keteladanan harus berada dalam semua area hidup kita. Namun sesuai dengan tema pada hari ini, kita akan membahas secara khusus sesuatu yang perlu kita tingkatkan, yaitu bagaimana wanita-wanitanya Tuhan harus menjadi teladan dalam kesetiaan. Saudara-saudara dengar ya, salah satu yang penting dalam kehidupan manusia yang perlu ditumbuhkan terus menerus, yaitu apa? Kesetiaan. Dunia sedang mengalami krisis soal kesetiaan. Pemberontakan, pengkhianatan, ketidaksetiaan itu terjadi di semua area kehidupan. Ada banyak perceraian terjadi karena ketidaksetiaan. Ada banyak pemberontakan orang tua dengan anak terhadap orang tua. Saudara-saudara, mantu terhadap mertua. Karena ketidaksetiaan, saudara-saudara. Ada banyak orang-orang yang membelot, memberontak terhadap pemimpinnya. Ada banyak gereja-gereja, saudara-saudara, akhirnya pecah. Kenapa? Karena ketidaksetiaan, saudara-saudara. Ada banyak pengikut-pengikut separatis, saudara-saudara, dalam sebuah negara. Kalau ditanya kenapa? Karena ketidaksetiaan, saudara-saudara. Ketidaksetiaan lahir sejak dunia ini sebelum dijadikan. Di mana, saudara-saudara? Di dalam kerajaan sorga. Iblislah menjadi bapa dari ketidaksetiaan. Dia mengkhianat terhadap penciptanya. Dan akhirnya, saudara-saudara, iblis mulai menghasut begitu banyak malaikat yang menjadi setan. Mereka adalah orang-orang bapak-bapak, pelopor-pelopor dari ketidaksetiaan. Makanya saudara-saudara, di dalam sepanjang perjalanan kitab suci, Allah sering begitu banyak menegur tentang ketidaksetiaan yang dimiliki oleh bangsa Israel. Kita tahu, saudara-saudara, ini terjadi di dalam keluarganya Daud.
Kita tahu peristiwa Yudas. Saudara-saudara 3,5 tahun menikmati bagaimana melihat dengan mata kepala sendiri Yesus melakukan mujizat. Yesus mengajar dengan luar biasa bersama-sama dengan Yesus. Tapi saudara-saudara pengkhianatan terjadi, ketidaksetiaan terjadi. Kita tahu Demas saudara-saudara telah meninggalkan grup pelayanannya bersama dengan Paulus. Karena apa? Karena tidak setia. Nah itu sebabnya saudara-saudara kesetiaan menjadi barang yang langka saat-saat ini. Tetapi sebagai wanita-wanitanya Tuhan, saudara dipanggil saudara-saudara untuk menjadi teladan. Soal apa? Soal kesetiaan. Bukan cuma wanita sebenarnya. Tapi saudara-saudara kenapa secara khusus kesetiaan ini menjadi lambang seharusnya melekat dalam diri seorang wanita. Wanita digambarkan sebagai mempelainya Tuhan. Mempelainya Tuhan itu diibaratkan seperti wanitanya, mempelai wanitanya Tuhan. Yang dituntut untuk menjadi setia sampai akhir kepada Tuhan. Nah hari ini saudara-saudara bagian yang kedua yang saya mau masuk. Mengapa kesetiaan menjadi begitu penting? Dan itu harus menjadi kehidupan kita untuk membawa keteladanan. Buat siapa? Buat keluarga. Buat siapa? Buat komunitas kita. Minimal ada 3 hal. Yang pertama saudara-saudara, ingat nih. Kenapa kesetiaan menjadi begitu penting? Yang pertama, iman, pengharapan, dan kasih tanpa dilakukan secara terus-menerus sampai akhir. Setia melakukannya, tekun melakukannya, tidak ada artinya. Saudara boleh menjadi orang yang beriman, tapi itu dulu. Berapa banyak saudara-saudara kita mendengar hamba-hamba Tuhan. Orang-orang yang sudah mengecap pendidikan di seminari saudara-saudara. Tapi akhirnya meninggalkan kesetiaannya terhadap Tuhan. Saudara-saudara ini sebuah kenyataan. Jadi iman itu tidak akan ada artinya. Kalau iman itu tidak dipertahankan sampai akhirnya. Saudara-saudara kadang-kadang kita diuji. Kita punya pergumulan. Apakah itu sakit penyakit. Apakah itu pergumulan hubungan dengan sesama. Apakah itu masalah pekerjaan, masalah ekonomi. Ya, Tuhan menginginkan kita beriman bahwa Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Tapi berapa banyak saudara-saudara kita akhirnya gugur di tengah jalan. Seharusnya kita boleh menerima mujizat. Tapi karena iman kita gugur, kita tidak melihat anugerah dan berkat Tuhan, mujizat Tuhan. Begitu juga dengan pengharapan. Begitu juga dengan praktek kasih. Kita boleh menjadi orang-orang yang mengasihi, tapi mungkin itu dulu. Berapa banyak di antara wanita-wanitanya Tuhan sampai sekarang engkau setia mengasihi, engkau setia mempraktekkan kasih, engkau setia peduli. Jadi ingat saudara, kenapa kesetiaan begitu penting dalam hidup kita? Karena ingat ini, iman, pengharapan, dan praktek kasih, kepedulian kita itu tidak akan ada artinya kalau kita tidak terus secara kontinu melakukannya. Saudara-saudara, akhir zaman Alkitab berkata banyak orang telah kehilangan kasih mula-mula. Dan bahkan Tuhan mengecam jemaat ini. Dikatakan bertobatlah dan kembalilah kepada kasihmu yang mula-mula. Karena engkau telah jatuh begitu dalam. Kalau tidak, aku akan mengambil kaki Dian daripadamu. Saudara-saudara, saya bisa bayangin. Ada nubuatan bahwa menjelang kedatangan Tuhan, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Itu artinya apa? Mereka kehilangan kesetiaan untuk secara terus-menerus hidup membangun kasih, hidup di dalam pengharapan dan iman. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, kesetiaan adalah buah Roh Kudus. Saudara belum disebut menjadi orang yang dewasa, semakin lama menjadi seperti Kristus, sampai saudara didapati ada buah dalam hidup saudara. Kedewasaan tidak diukur dari lamanya orang jadi Kristen. Tidak semua orang yang lama jadi Kristen dewasa. Saudara-saudara, saya pernah ngalamin di sini ya. Pulang kebaktian, saya lupa tahun berapa. Waktu itu Om Yakob khotbah KKR di Petamburan, udah lama sekali. Orang dilawat Tuhan, saudara-saudara. Di tempat parkir pulangnya ada yang berantem. Gara-gara senggolan. Ya keluar parkir senggolan berantem. Ternyata ya jemaat, ternyata
Jemaat yang tadinya di jamaah Tuhan tuh, lagi KKR. Ya saudara-saudara, banyak orang sering ke gereja belum tentu dewasa. Orang lamanya seseorang jadi Kristen belum tentu. Bahkan saudara-saudara, kedewasaan tidak diukur dari jabatan seseorang. Mungkin di organisasi dia punya jabatan-jabatan penting. Tapi belum tentu itu bukan merupakan ukuran dia dewasa atau tidak. Atau saudara-saudara, bahkan karunia roh. Apakah saudara takjub melihat orang-orang yang berbahasa roh? Lalu saudara berkata, wow luar biasa. No saudara-saudara, karunia roh itu pemberian. Beda dengan buah. Buah hasil saudara-saudara progres seorang bersama dengan Tuhan, mengalami pengalaman dengan pengalaman bersama dengan Tuhan, saudara-saudara. Tapi karunia, orang dibaptis Roh Kudus saat itu bisa dikasih karunia. Bahkan 1 Korintus, di dalam jemaat Korintus, saudara-saudara, orang-orang di Korintus, mereka berbahasa roh, saudara-saudara. Luar biasa, ini kan salah satu karunia. Tapi Rasul Paulus pernah mengecam mereka. Aku tidak bisa ngomong sama kalian nih seperti manusia rohani. Aku ngomong sama kalian seperti orang duniawi. Coba lihat, orang yang berbahasa roh, orang yang punya karunia. Tapi dikatakan orang seperti manusia duniawi. Kenapa saudara-saudara? Karena mereka tidak berbuah. Nah saudara-saudara, kenapa kesetiaan jadi begitu penting? Karena kesetiaan adalah buah. Jadi kedewasaan seseorang bukan dari umurnya, bukan dari jabatannya, bukan dari semua prestasi-prestasi pelayanan. Bukan saudara-saudara. Kedewasaan seseorang diukur dari buahnya. Salah satu buahnya adalah buah kesetiaan. Adakah kita menjadi orang-orang yang setia intim? Adakah kita menjadi orang-orang yang setia melayani, setia mengampuni, setia memberi, setia bawa jiwa saudara-saudara? Inilah salah satu hal yang penting, bahwa kesetiaan adalah buah Roh Kudus. Ini salah satu indikator apakah kita menjadi semakin seperti Kristus atau tidak. Yang terakhir saudara-saudara, yang ketiga. Kenapa kesetiaan begitu penting dan kita harus menghidupinya supaya jadi teladan yang dilihat orang. Minimal komunitas ataupun anak-anak saudara-saudara. Yang ketiga, kesetiaan adalah buah Roh Kudus. Jadi perlu digarap terus, dilatih terus, dirawat terus. Sama seperti pohon saudara-saudara. Bagaimana pohon ini bisa berbuah? Ya perlu dirawat. Tanahnya perlu diberi pupuk, diberikan air yang cukup, pupuk yang cukup, dijaga dari hama. Saudara-saudara, dirawat. Supaya apa? Supaya berbuah, dan ini memerlukan proses. Saudara-saudara, wanita-wanitanya Tuhan, dengar nih. Untuk menjadi istri yang setia, itu tidak tercipta karena doa ditumpang tangan. Enggak, ini merupakan proses perjalanan seseorang bersama dengan Tuhan. Mungkin ada di antara saudara-saudara yang hari-hari ini berhadapan dengan suami yang begitu keras. Terikat dengan judi mungkin, terikat dengan perempuan mungkin. Terikat dengan suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Saudara-saudara, sebagai seorang wanita, saudara dipanggil untuk menjadi seperti Kristus. Saudara dipanggil untuk menjadi wanita yang setia. Setia untuk apa? Setia terhadap panggilannya untuk menjadi seperti Kristus dalam mendampingi suami. Saudara dipanggil untuk tidak membahas jahat dengan jahat, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Ada begitu banyak pengalaman-pengalaman yang luar biasa dari seorang istri yang setia, walaupun dia berhadapan dengan suami yang mungkin mengecewakan dia berkali-kali. Tapi karena kesetiaannya saudara-saudara, doanya didengar dan Tuhan memulihkan. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh bertindak bijaksana terhadap suami-suami yang mungkin yang menganiaya istrinya. Tapi paling tidak saudara-saudara, kesetiaan itu begitu penting di dalam menjalankan fungsi sebagai istri. Tapi sebagai ibu juga, saudara dipanggil untuk menjadi ibu yang setia. Saudara-saudara, kalau saudara baca dalam kitab Amsal, ya, pasal-pasal yang terakhir, saudara akan menemukan bagaimana seorang istri ya bangun pagi-pagi sebelum
Anak-anaknya bangun, suaminya bangun, dia sudah bangun. Ya saudara-saudara, ini harus dilakukan dengan setia. Melayani suami, melayani anak-anaknya, saudara-saudara. Membangun kehangatan. Ini harus dilakukan dengan setia. Saudara bisa bayangin kalau misalnya ada seorang ibu mulai tidak setia di dalam perkara ini. Dan dia berkata, wah enak-enak aja loh. Lo tidur-tiduran, ya anaknya malas-malas. Lalu dia berkata, mulai hari ini kita gantian masaknya ya. Hari Selasa Papa, hari Rabu Kakak, hari Kamis baru aku. Wah repot saudara-saudara. Harus setia di dalam panggilannya. Sebagai apa? Sebagai mantu. Mungkin engkau sebagai mantu, engkau harus setia. Setia yang menghormati mertua. Atau saudara sebagai mertua, saudara harus setia. Setia dalam apa? Dalam melakukan apa yang baik dan benar sesuai dengan panggilan, sesuai dengan fungsinya. Kau seorang businesswoman, engkau dipanggil untuk menjadi setia di marketplace, setia di dalam pelayanan. Supaya apa saudara-saudara? Supaya kita jadi teladan. Orang lihat dan orang memuliakan Tuhan. Ketika keluarga saudara goncang, tapi karena ada istri, ada ibu yang setia, saudara-saudara, Tuhan membela dan pemulihan keluarga ini bisa memuliakan Tuhan. Ketika ada goncangan, konflik, istri tidak balas jahat dengan jahat, maka keluarga ini bisa terhindar dari perceraian. Ibunya, mamanya bisa menjadi mama yang baik, maka anak-anaknya bisa terselamatkan. Keturunan ilahi masih bisa tercipta. Kenapa? Karena seorang wanita yang mau mempertahankan dan mau bertumbuh soal kesetiaan. Dan ingat saudara-saudara, kalau kesetiaan ini tumbuh terus jadi teladan, maka bukan saja saudara-saudara, engkau akan melihat orang-orang di sekitarnya akan memuliakan Tuhan. Saudara akan memiliki keluarga dan keturunan yang ilahi yang memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Dimanapun saudara berada yang hari ini mendengar firman Tuhan, mari buka hati saudara. Kalau hari ini engkau merasa bahwa, aduh saya menjadi orang yang tersakiti. Mungkin suamimu mengecewakan engkau. Mungkin suamimu pernah tidak setia kepadamu. Mungkin suamimu adalah orang-orang yang terikat dengan judi, terikat dengan kekerasan. Mungkin saudara pernah dianiaya oleh suamimu sendiri. Saudara-saudara, sebagai hamba Tuhan saya challenge kepada saudara-saudara. Maukah engkau menjadi seperti Kristus? Tidak membalas jahat dengan jahat. Engkau menjadi teladan di mata anak-anakmu. Engkau yang mendoakan suamimu. Mertua engkau mungkin pernah disakiti oleh mantu. Atau engkau mantu pernah disakiti oleh mertua. Tapi engkau tidak membalas jahat dengan jahat. Engkau berperilaku seperti Kristus. Maka saya percaya saudara-saudara. Kalau engkau ini orang yang pernah terluka. Dan engkau berkata, Tuhan aku dengar firman Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan buat saya. Taruh tangan saudara di dada, saya mau berdoa buat saudara. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di sorga, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat lawatan-Mu, terima kasih buat ibadah walaupun lewat live streaming. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau melihat setiap wanita-wanitanya Tuhan yang hari ini bersama-sama beribadah. Apakah mereka sebagai suami, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai mantu, sebagai mertua, sebagai oma. Oh Tuhan. Mungkin hari-hari yang mereka lalui tidak seperti yang mereka harapkan. Mereka tergoda untuk balas jahat dengan jahat. Mereka tergoda untuk menyerah. Namun hari ini sebagai hamba Tuhan, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Berikan kekuatan pemulihan. Supaya mereka tetap setia. Sama seperti Kristus. Taat dan setia sampai mati. Dan kami percaya kesetiaan ini akan diperhitungkan Tuhan. Dan cepat atau lambat. Ini merupakan satu taburan dan kami boleh menuai satu keteladanan yang memberi dampak kepada lingkungan, kepada keturunan. Terima kasih Bapa untuk kemurahan Tuhan buat ibadah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, terima kasih firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta John Max Titale. Tuhan Yesus memberkati Pak. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Segala puji hormat kunaikkan kepadamu.
Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Segala puji hormat, segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketiga yang esa. Ya, wanita-wanitanya Tuhan dimanapun saudara berada, kita akan akhiri ibadah pada saat ini. Mari angkat tangan kita dua-dua. Bapa di sorga, terima kasih buat ibadah yang luar biasa, karena kami percaya Engkau beserta dengan kami. Engkau berjanji Engkau tidak akan meninggalkan kami sampai pada akhir zaman. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami. Engkau memberkati usaha di dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Berkati setiap tim medis, para ahli yang sedang mengusahakan vaksin ini Tuhan, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Kami memberkati pemerintah di dalam usaha untuk memulihkan ekonomi bangsa ini. Kami memberkati kota kami Tuhan, biar ada shalom Tuhan terjadi di mana-mana. Engkau memberkati seluruh gereja-gereja Tuhan yang mungkin sedang mengalami masa-masa sulit ini. Kau memberkati semua jemaat-jemaat Tuhan, terutama kekasih-kekasih-Mu Tuhan yang hari ini mengikuti ibadah ini. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh menolong. Roh Kudus, mampukan mereka untuk berjalan di dalam kebenaran. Mampukan mereka untuk melakukan apa yang benar, apa yang berkenan di mata-Mu. Bahkan ketika mereka berhadapan dengan masa-masa sulit. Supaya kami tetap setia. Sehingga ketika Tuhan datang kelak, Tuhan berkata kepada kami, sabarlah hamba-Ku yang baik dan setia, masuk dalam kesukaan Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan meneruskan sisa waktu hari ini. Kami mohonkan anugerah dan berkat Tuhan. Mari saudara-saudara, kembalilah saudara melanjutkan sisa waktu hari ini. Bawalah berkat, rahmat, anugerah dari Bapa kita di sorga, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan Allah Roh Kudus yang akan memimpin kita semua mulai hari ini, besok dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Tuhan Yesus memberkati.